Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedes Yonas Rizky. Saya mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Aluleo. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen strategi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas terkait manajemen strategi yaitu pengertian manajemen strategi, tujuan manajemen strategi, proses manajemen strategi, dan manfaat dari manajemen strategi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang berikut. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategi masing-masing dari buku Strategic Management karya Nicholas S. Majluk dan Arnoldo C. Hux. Manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah sasaran, mulai dari nilai dan tanggung jawab korporasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategi dan operasional di berbagai tingkat hierarki. Manajemen strategi juga berfokus pada proses penetapan tujuan sebuah organisasi, membuat dan mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kita ke tujuan manajemen strategi. Setelah mengetahui pengertian manajemen strategi, tentunya kita juga harus mengetahui apa tujuannya. Seperti namanya, dalam manajemen strategi, seorang manajer bertugas untuk menyusun serangkaian strategi perusahaan dan biasanya lebih dikaitkan dengan pemasaran. Setidaknya ada 7 tujuan manajemen strategi. Di antaranya, yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membantu kinerja perusahaan menjadi lebih aktif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Dan yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Baik, selanjutnya kita ke proses manajemen strategi. Idealnya, proses manajemen strategi berpedoman pada pemahaman yang mendalam dan utuh tentang pasar, lingkungan eksternal, dan kompetisi. Berikut ini ada 3 proses penerapan manajemen strategi. Yang pertama, tahap formulasi. Yang dilakukan pada tahap formulasi yaitu membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategi pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang dihentikan. Yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap ini, kita harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Yang ketiga, tahap evaluasi. Ada 3 kegiatan utama pada tahap evaluasi, yaitu menganalisis semua faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, serta menentukan tindakan perbaikan. Pada tahap evaluasi juga diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan yang kita jalankan bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Selanjutnya kita ke pembahasan
manfaat manajemen strategi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, manajemen strategi sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan untuk bisa mencapai tujuan dengan baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen strategi, baik dari sisi finansial maupun non-finansial. Yang pertama, manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi organisasi. Yang kedua, kegiatan merumuskan strategi akan membantu meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, keterlibatan pegawai dalam merumuskan strategi akan membuat mereka mengerti dan menghargai produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat, implementasi manajemen strategi akan membuat sebuah organisasi menjadi lebih peka terhadap ancaman dari luar. Yang kelima, manajemen strategi yang baik akan membantu mencegah berbagai masalah yang berasal dari dalam ataupun dari luar. Yang keenam, implementasi manajemen strategi akan membuat proses operasional sebuah organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, strategi manajemen membantu perusahaan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, pelaksanaan manajemen strategi akan membuat organisasi lebih profitable ketimbang organisasi yang belum menerapkannya. Baik, mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.